Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senang sekali saya Abdul Jabar kembali bisa bertemu dengan pemirsa di rumah di acara kesayangan kita FB Live Keling Indonesia Official. Dulu. Dan tema kita kali ini, wah ini temanya nggak main-main ini, yaitu tentang yang namanya vaksin dosis ketiga. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah sudah sering mulai denger nih di platform media, di TV dan sebagainya. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah perlu atau tidak? Nah, itu. Nah, oleh karena itu kita akan bongkar nih, kita kupas nih ya. Dan biasanya kalau bongkar-bongkar begini saya nggak sendiri. Harus ada rekan saya nih. Rekan diskusi apa berdebat ya? Rekan berantem. Rekan berantem ya. Mungkin tepatnya rekan berdiskusi. Ini sahabat saya, abang saya, selalu membagikan ilmunya baik buat saya maupun seluruh mitra Keling di Indonesia. Tidak lain dan bukan, dia adalah Dr. Arief Munandar. Apa kabar, bro? Alhamdulillah sehat, brother. Sehat ya, alhamdulillah ya, sehat banget nih, badannya fresh banget nih. Alhamdulillah, habis olahraga. Lu udah olahraga belum hari ini? Kemarin sih. Kemarin? Lu nggak tahu, hari ini adalah Hari Olahraga Nasional sebenarnya. Tepuk tangan dong. Hari Olahraga Nasional loh. Ini luar biasa nih olahraga. Iya dong. Di kantor juga rata-rata orang pakai outfit olahraga, pengen nunjukin betapa sportinya. Kita agak sporty, sepatu kita agak sporty lah ya. Ya sporty ya, sporty ya. Kapan kita mau basket? Jumat kita basket ya. Jumat kita basket, insya Allah ya. Tapi kalau olahraga itu berhubungan sama tema kita hari ini nggak nih? Pastinya. Pastinya ya? Pastinya. Erat kaitannya antara kebal terhadap COVID dengan olahraga, brother. Nanti saya akan bahas itu mungkin di pertengahan acara ya. Oke, jadi sebenarnya erat banget nih ya. Yes. Jadi buat yang malas-malas olahraga, stay tune, kita akan bahas apakah memang betul olahraga ini penting sekali buat imunitas kita ya. Ya, oke, nah kita balik ke tema kita, ini adalah tentang vaksin. Nah, vaksin dokter, aduh vaksin. Saya agak-agak pusing kalau ngomongin vaksin nih. Yes. Dokter udah vaksin pertama, kedua? Vaksin pertama, kedua, ketiga saya udah. Ketiga juga udah sudah saya borong ya? semuanya. Oke, karena saya sudah vaksin pertama dan kedua, tapi katanya akan muncul vaksin dosis ketiga, bahkan dokter sudah ya? Ya. Nah sebenarnya kita mungkin banyak yang bertanya nih di rumah nih, pemirsa juga. Sebenarnya vaksin itu apa? Terus kenapa kok sampai ada 1, 2, 3 dan sebagainya dokter nih? Boleh dijelaskan kepada pemirsa? Oke, vaksin ini kita udah lama kenal ya sebenarnya ya. Di medio 70-an sudah mulai ada, tahun 70-an itu vaksin itu udah mulai diperkenalkan. Dan kita cukup sukses dalam program vaksinasi, terutama untuk mencegah penyakit polio. Oh ya, polio nah, ya. jadi vaksin ini adalah salah satu bentuk usaha manusia untuk memberikan kekebalan yang spesifik terhadap tubuh. Kekebalan spesifik, ingat, kekebalan spesifik yang ditujukan kepada virus atau bakteri tertentu. Oh, jadi spesifik ya, tidak semuanya. Tidak semuanya, tidak mencakup, tidak satu vaksin mencakup semua penyakit, iya. enggak, tapi spesifik di virus atau bakteri tertentu, di mana ini disuntikan secara berkala, lalu kemudian tujuannya adalah untuk mengendalikan penyakit itu. Jangan sampai tersebar terlalu banyak, dan kalaupun kena, ya itu bisa teratasi dengan baik. Isinya apa? Isinya itu bisa jadi dua hal. Satu, virus yang dimatikan atau bakteri yang dimatikan. Yang kedua, bagian atau komponen dari virus itu sendiri. Misalnya bagian tubuhnya, bagian dari jonjot primer si proteinnya misalnya, atau apa dan lain sebagainya. Makanya vaksin ini di pasaran banyak banget ya dok, macam-macam ya. Ada macam-macam sebenarnya. A, B, C. Dan kita pilihannya sebenarnya cukup banyak juga. Sebenarnya sama semua harusnya dok ya. Poinnya sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk membuat kekebalan spesifik terhadap tubuh. Nah, maka kita kenal juga 5 imunisasi dasar. Imunisasi merupakan kegiatan vaksinasi pada anak, gitu loh ya. Nah, tapi orang-orang dewasa juga nggak luput yang pergi ke misalnya ke Timur Tengah, ke naik haji, itu biasanya disuntikin vaksinasi meningitis misalnya dan lain sebagainya. Jadi kita sudah sebenarnya akrab sama kegiatan ini, gitu loh ya. Nah, tapi di perkembangannya ya saat ini di COVID-19, di pandemi kali ini WHO memakai strategi pemberian vaksin untuk mengendalikan pandemi ini. Tujuannya supaya setiap komunitas atau setiap warga negara itu mendapatkan satu kekebalan tubuh atau herd immunity yang sifatnya buatan. Karena kalau dipaparkan secara langsung terlalu berbahaya virus ini. Buat sebagian orang ada yang membuat fatal, bahkan bisa membuat orang meninggal gitu ya. Nah, maka itu dipaparkannya dengan yang buatan, yang
efeknya itu lebih terkontrol, lebih terkendali. Walaupun kadang-kadang ada efek tak terduganya juga karena ya penggunaan vaksin ini kan sifatnya emergensi ya. Jadi ada beberapa tahap penelitian yang belum diselesaikan. Kita bahas atau dengan KIPI ya, mungkin KIPI-nya mungkin ada yang mungkin demam sedikit. Ya betul, beda-beda ya. Ya. Nggak bisa kita lihat dari luar. Ada yang mungkin kelihatannya bugar apa segala macam, begitu kena KIPI-nya cukup berat. Ada yang biasa-biasa aja tapi KIPI-nya fine aja ya. Jadi emang ya memang ini vaksin adalah salah satu usaha ya dok. Betul. Ya, satu usaha ya. Nah, kita sudah bahas vaksin pemirsa di rumah, tetapi kok kan banyak yang bilang nih, dok saya vaksin pertama aja belum. Nah, kok sudah muncul vaksin dosis ketiga gitu kan? Nah, mungkin di dalam pikiran mereka nih apa sih nih gitu? Kenapa? Apakah nanti akan ada 1, 2, 3, 4 dan sebagainya? Atau ini kenapa sih dok? Kenapa muncul wacana vaksin ketiga ini? Ada apa sebenarnya ini? Pada awalnya di beberapa merek vaksin tertentu yang erat berkaitannya dengan COVID-19 itu memang mengharuskan untuk menggunakan 2 dosis dari vaksinasi. Ini yang umum ya, yang umum. Jadi 2 dosis dari vaksinasi. Jarak antara satu dan lainnya itu juga kadang-kadang bervariasi ya, tergantung kondisi orang tersebut. Nah, di kita kebetulan kita kedatangan vaksin dari Cina, Sinovac, di mana yang mengharuskan 2 dosis. Sehingga orang-orang di Indonesia itu rata-rata mendapatkan vaksin ini dia harus mendapatkan 2 dosis dulu. 2 dosis. Nah, setelah dia dapat 2 dosis dengan perkiraan dia sudah terbentuk antibodi spesifiknya, maka dia cukup aman. Artinya cukup aman itu bukan berarti dia bisa melonggarkan prokesnya ya. Artinya gini, terkadang vaksin itu tujuannya adalah untuk kalaupun kita terpapar, gejalanya nggak seberat kalau orang yang tidak pernah divaksin. Ini nih kata kuncinya mungkin ini ya. Jadi bukan Anda akan bebas dari penyakit. Betul, bukan Anda kebal bener-bener. Bukan ya. Jangan jumawa dulu. Nah itu karena mohon maaf ya dokter, mungkin banyak yang setelah divaksin selesai ya mungkin jalan-jalan kemana gitu karena merasa wah sudah kebal nih saya nih. Padahal muncullah dosis ketiga ini ya. Ya, nah setelah itu terjadi ya dengan harapan sudah terbentuk gitu ya. Ternyata pada kenyataannya tenaga kesehatan kita, terutama perawat, dokter spesialis yang berada di garda terdepan ya, yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien ini, kok banyak sekali yang gugur. Kalau kita ingat kemarin kan, angka kematian dokter jadi meningkat lagi di bulan Juli dan Agustus kemarin ya, pada saat gelombang pandemi kedua itu sedang lagi tinggi-tingginya. Nah, sehingga pemerintah ngambil kebijakan untuk memberikan dosis ketiga ke para nakes ini. Untuk apa? Walaupun sebenarnya nggak terlalu disetujui oleh WHO ya. Jadi WHO itu belum menganjurkan untuk boosting atau memperkuat vaksin itu karena menurut mereka 1 atau 2 vaksin saja sudah cukup. Untuk apa? Untuk menjaga si para tenaga kesehatan ini karena mereka berhadapan langsung dengan pasien, plus mereka juga kurang ya bisa dibilang kurang istirahat, jam kerjanya terlalu berat, lalu kemudian beban kerjanya terlalu tinggi, berat, olahraganya nggak ada. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Yang bisa kita lakukan ya salah satunya adalah ikhtiarnya bentuknya kita kasih dosis ketiga supaya ada perlindungan minimal dari dalam tubuh dan kita tahu sendiri fasilitas kesehatan di Indonesia juga masih kurang, tenaganya juga udahlah kurang banyak yang meninggal, tenaga ahlinya. Jadi mau nggak mau pilihan ini harus diambil. Akhirnya ya para nakes mendapatkan dosis ketiga. Sembari juga sambil kita juga melakukan vaksinasi massal gitu ya. Vaksinasi massal kepada setiap orang supaya tiap orang itu bisa mendapatkan kekebalan yang spesifik dan bisa melindungi orang yang tidak bisa divaksinasi. Karena ini dokter, saya tadi lihat ya dari data ternyata di Indonesia yang kalau salah mungkin mohon dibenarkan yang sudah vaksin kedua itu baru kurang lebih 30 jutaan orang. Bayangkan dibandingkan kita 275 juta ya dan targetnya sekitar 200 juta lah ya, 70% ya. Itu masih sebenarnya on the track. Ya wajar lah ya dengan jumlah penduduk sebanyak ini. Dan kontroversi juga ada yang menganggap vaksin penting nggak penting. Kita sambil mengedukasi mereka. Jadi yang dilakukan sekarang itu sebenarnya sedang mendorong orang untuk vaksin ya. Lakukan vaksin karena ini demi kebaikan mereka. Ya sebagai bentuk ikhtiar aja sih sebenarnya. Wajar menurut saya kalau memang belum tercapai. Beda dengan mungkin Singapura yang populasinya nggak terlalu banyak. Yang sudah herd immunity 100% gitu ya. Nah, itu pun terkadang masih ada peningkatan jumlah juga. Cuma angka kematiannya cukup rendah. Poinnya sebenarnya yang mau kita atasi adalah jangan sampai orang yang terkena COVID-19 ini berujung ke kematian. Baik kematian karena penyakitnya saat itu, atau setelah dia mendingan karena badai sitokinnya. Jangan sampai itu terjadi.
Nah, hal ini bisa diputus rantainya, caranya gimana? Pertama, kita berikan vaksinasi atau ditemukan obatnya. Ditemukan itu obatnya. yang masih sering dilakukan ya. Ya, sampai saat ini penelitian sampai di saat seluruh ini. dunia mencari apa obatnya, dan mungkin sementara ini dengan vaksin dan prokes. Ya, jadi apakah dibutuhkan, kadang-kadang pertanyaannya gitu, apakah dibutuhkan dosis ketiga untuk orang awam? Semua sampai kapan saya harus lakukan vaksinasi terus? Nah ini, Itulah sampai demam-demam. sebenarnya ini Sebagainya. pertanyaannya kan saya bilang, kalau memang dosis ketiga ini penting dokter, Iya. tentu saya juga mau. Mungkin pemirsa di rumah juga mau dosis ketiga, karena Iya. tentunya akan lebih aman. Cuma permasalahannya adalah Bapak Ibu sekalian, Perlu jangankan atau dosis nggak? ketiga, Oh, masih ada ratusan juta orang yang dosis pertama pun belum, dokter. Oke, Mungkin jadi- itu yang gimana ya dokter ya? jadi mungkin untuk awam yang mungkin bukan tenaga kesehatan atau dan lain sebagainya, yang kontak dengan orang yang menderita COVID kurang, jadi kontaknya kan nggak tiap hari datang ke rumah oke, sakit RS darurat atau RS rujukan yang mengatasi COVID kan, saya rasa dosis 1 dan kedua cukup. Sudah cukup ya. Oh, oke. Nah, kenapa? Karena memang yang penting terbentuk kekebalan spesifiknya. Ya, lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Jaga daya tahan tubuhnya. Jaga daya tahan tubuh. Prokesnya juga tetap dilakukan. Oke. Jadi setelah vaksinasi bukan berarti kita sudah boleh lepas prokes ya. Walaupun kita terbentuk kekebalan spesifiknya, yang namanya virus itu sifatnya oportunis. Tahu Filippo Inzaghi kan? Mungkin Tahu nggak masih Filippo banyak Inzaghi? pemain bola AC Milan kan? Pemain bola AC Milan yang nggak diduga, nggak dinyana tiba-tiba timbul, terus kemudian nggak offside, Iya, dan lu akan dihukum gol sama dia. Iya, yang katanya skillnya sebenarnya biasa aja. Skillnya biasa aja. Virus juga seperti itu. Dia akan menunggu daya tahan tubuh kita itu agak drop, atau kita mungkin stres karena memikirkan pandemi ini dan lain sebagainya. Tunggu kita agak drop, dia akan masuk. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau daya tahan tubuh kita optimal, kita menjaganya dengan baik ya. Nanti saya akan kasih tunjuk seperti Oke. apa caranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kita baik, terus kemudian kita melakukan atau menjaga prokes Prokes kan. dengan baik. Prokes ini bisa mengurangi masuknya virus dalam tubuh kita. Viral load-nya kan bisa kita kurangi. Dengan begitu, si Filippo Inzaghi ini nggak akan, atau si virus ini nggak akan bisa penetrasi nih, nggak akan bisa nembus, nggak akan bisa bikin kita, gawang kita tuh kebobolan. Oke, nggak nemu-nemu ya. Ya. Oke, nih diskusi kita makin menarik. Dokter Arif akan share gimana cara supaya Filippo Inzaghi nggak bisa tembus ya. Oke, Ini kok kita lihat. jadi ngomongin bola ini. Atau virusnya supaya nggak bisa menyerang kita nih. Nah, sebelum ke sana dokter, kita akan sampaikan dulu ke pemirsa di rumah. Jadi kalau yang mau tanya ya, tanyanya apapun sebenarnya sih dokter ya, tapi yang berhubungan dengan vaksin lebih baik. Mungkin Anda setelah vaksin 1 atau kedua, apa yang terjadi dengan tubuh Anda, ataupun apakah masih boleh minum produk suplemen, itu banyak juga yang tanya dokter. Ya. Misalnya kayak, saya malam tadi habis vaksin, boleh nggak sih paginya minum suplemen? Nah, ini banyak yang tanya. Oh, oke. Ataupun saya besoknya mau vaksin, boleh nggak hari ini saya minum suplemen? Nah, ini banyak sekali Saya pertanyaan minum seperti itu. suplemen sambil vaksin, boleh nggak dong? Kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan, nanti akan dibalas sama Ibu Isti ya. Silakan ketik saja yang banyak, kita akan berusaha menjawab sebanyak-banyak semampu kita ya, dokter ya. Siap, Dokter siap, Arif siap. akan memberikan yang terbaik pokoknya buat kita semua ya. Oke. Oke, jadi kita akan tunggu pertanyaan-pertanyaan sekalian. Sampaikan apapun yang mau ditanya, insya Allah kita akan mencoba menjawabnya ya. Oke, Siap, dokter. Siap. Inti dari acara ini adalah, kalau memang vaksinnya itu penting tapi dia belum datang, ataupun kalau saya vaksinnya harus terus-terusan, kan juga nggak mau, dokter Ya, bilang ya. betul. Tentunya harus memperkuat imun. Ya. Dan Selalu. prokes. Dan prokes tentu ya. Nah, tetapi terkadang memperkuat imun itu gampang diucapkan, sulit dilakukan, dokter ya. Yang paling penting seperti Hari Olahraga Nasional ini. Ya. Itu Dokter salah tadi satu bilang, ya. ya benar ya. Ya, betul. Nah, coba pemirsa di rumah nih pengen tahu nih cara-cara gimana supaya imunnya bagus dengan cara yang mudah dan simpel. Silakan, dokter. Oke, kita buka slide-nya. Klik. Jadi ada 7 cara sih. 7 cara ya. 7 cara yang cukup simpel sebenarnya untuk bisa kita meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, ini ya kalau di slide ya bisa dilihat di rumah ya. Oke, yang pertama ya, follow hygiene practice. Artinya apa? Lakukan kebiasaan atau kebiasaan hidup bersih dan sehat. Bersih sehat ya. Ya, kalau memang virus ini secara penelitian bisa menempel di gagang pintu, di besi dan lain sebagainya, atau banyak hal lah ya. Atau di udara gitu. Di udara sebenarnya nggak terlalu, Nggak terlalu, dia akan turun dengan juga sendirinya dan dia akan mati di situ. Maka kebiasaan hidup bersih dan sehat itu penting.
Jadi kebiasaan mencuci tangan, 3M ya. Mencuci tangan itu kan hal yang penting juga. Itu penting dilakukan. Mudah kok sebenarnya. Mudah kok sebenarnya. Ya? Harus jadi kebiasaan. Kalau pengen hidupnya bersih harus jadi kebiasaan. Jangan kebiasaan jorok deh. Makan nggak cuci tangan dulu atau apa segala macam. Itu bukan hanya virus mungkin COVID-19, tapi virus-virus yang atau bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan diare itu juga bisa masuk. Betul. Poinnya kebiasaan hidup bersih dan sehat. Lalu yang kedua, lakukan vaksinasi. Oke. Programnya lagi nyaman nih bro. Kenapa? Gratis. Oh iya bener-bener ya. Lagi gratis saat ini. Ya walaupun mungkin ya secara administrasi agak berat, tapi saya rasa ada tujuan baiknya sih sebenarnya dilakukan administrasi dengan baik gitu ya, meminta NIK atau apa segala macam supaya dihindari dari oknum-oknum yang bandel. Misalnya ada orang yang pengen dosis ketiga, ngaku-ngaku belum pernah divaksin sebelumnya atau apa segala macam yang akan membahayakan dirinya. Jadi lakukan vaksinasi. Vaksinasi ya. Apapun yang dapat, dok saya mau pilih-pilih ini apa segala macam sesuai dengan apa. Boleh aja kalau mau berkonsultasi. Kalau memang punya isu kesehatan tertentu. Tapi kalau dalam kondisi yang sehat, bugar baik-baik aja, ambil aja. Merek apapun itu akan baik. Belum tentu yang kita sangka efikasinya tinggi di tubuh kita juga bisa. Kadang nggak kebentuk. Nah ini kadang orang juga suka harus pahami ya. Bukan hanya vaksinnya yang bagus ataupun jenis yang berbeda, tapi terkadang kembali lagi ke diri kita ya. Betul ya. Mungkin kalau balik lagi, vaksinnya mungkin biasa saja normal, tapi tubuh kita bagus dengan kita lakukan 7W ini, hasilnya juga jauh lebih bagus ya dokter. Secara teori mungkin misalnya efikasinya hanya 70%, efikasinya hanya 50%. Tapi memang kondisi tubuh kita bugar, dia akan terbentuk dengan baik. Tapi kalau tubuh kita nggak bugar, terus kemudian kita banyak penyakit-penyakit komorbid yang menyertai, kita harus ditunda vaksinasinya. Dikasih vaksin yang efikasinya cukup tinggi juga kadang-kadang nggak ngaruh. Jadi sebenarnya daya tahan tubuh atau status kesehatan kita itu penting. Itu bisa didiskusikan dengan dokter sebenarnya, bro. Betul. Jadi memilih vaksin itu lebih ke diskusi dengan dokter ya, dengan kondisi tubuh kita sendiri. Betul. Kalau memang ragu, tapi kalau memang sehat-sehat aja, apa aja sikat deh. Langsung ya. Oke dokter, apa lagi nih? Yang penting vaksinnya vaksin COVID, bukan vaksin yang lain. Dan vaksin yang lain ya. Lalu kemudian coba untuk berhenti merokok atau kalau bisa tidak merokok. Kenapa? Karena COVID ini masuknya lewat saluran pernafasan. Saat kita terbiasa merokok, maka saluran pernafasan kita itu sudah terbiasa terpapar dengan asap rokok yang membuat dia akhirnya alarmnya berkurang, bro. Gimana sih rumah udah kebiasaan dibobol maling? Lama-lama kan alarmnya malas bekerja. Gitu ya. Lama-lama maling beneran yang memang mengancam nyawa datang, ya dia nggak akan bekerja. Tapi ini dokter nih saya mau agak sedikit pro nih ya. Ini saya juga dapat info sebenarnya nggak jauh-jauh dari dokternya juga nih. Katanya dalam rokok itu ada senyawa anti peradangan. Nikotin. Ya nikotin itu ya. Kan kita tahu ya COVID itu terjadi peradangan tuh. Bahkan kalau yang paling beratnya badai sitokin dan sebagainya. Makanya harusnya para perokok harusnya seneng ngerokok bagus dong harusnya dokter. Iya. Ini bukan mendukung ya, tapi ini ilmiah ya sebenarnya dokter ya. Ya, saya tahu nikotin ada, tapi bukan hanya nikotin kan yang terdapat dalam kandungan dalam rokok. Ada tar. Bener juga. Ada bahan-bahan yang sebenarnya cukup berbahaya, cukup banyak di situ. Kalau mau saya sebutin panjang nih. Intinya banyak bahan-bahan yang cukup berbahaya sebenarnya dibandingkan nikotinnya sendiri. Jadi lebih baik memang kebiasaan itu ditinggalkan karena lebih banyak mudaratnya dibandingin manfaatnya. Anti peradangan kita bisa ambil dari jahe dan lain sebagainya, lebih sehat dibandingin kita ambil dari rokok, bro. Saya sudah berusaha ya, tapi memang ya, memang ternyata rokok tetap harus dihentikan ya dokter ya. Lebih baik dihentikan supaya resikonya nggak tinggi, karena perokok itu meningkatkan resiko orang terkena untuk COVID-19 dan cenderung orang melepas prokes. Melepas masker kalau dia saat dia sedang merokok di tempat-tempat umum. Tapi orang yang tidak merokok umumnya masih pakai masker. Lama-lama kan betah juga kan pakai masker, sekarang udah jadi kebiasaan udah kan. Udah ngap ya. Oke. Silakan lanjut lagi. Yang berikutnya adalah mendapatkan cukup tidur. Tidur penting. Tidur itu waktunya atau kualitasnya atau kapan mulainya nih? Ini pasti nih pemirsa di rumah sering tanya. Ada yang nanya, dok, saya tidur tuh mulai jam 3 sampai jam 1 jam siang. 5. Bukan. Bangunnya jam 5 mungkin salat subuh ya, ataupun setengah 5. Sehat dokter, seger, bugar. Atau saya tidurnya jam 12, bangunnya mungkin jam 5. Masih ngantuk. Total 5 jam lo tidur ya? Atau ada lagi yang dari dokter bilang, tidurnya jam 2, bangunnya jam 9 siang gitu. Nah, orang sering banget bertanya dokter nih, mungkin sama dokter juga, mungkin sama saya juga, ataupun sama orang keluarga. Sebenarnya waktu tidur itu jam berapa paling bagus? Yang pertama. Yang kedua, kenapa? Yang kedua durasinya berapa lama? Yang ketiga,
dokter pernah tahu nggak sih ada orang kalau lagi tidur denger apapun dia nggak bangun? Ya. Ya. Kayak orang mati kalau tidur ya. Mati. Atau ada orang tidur tapi denger sedikit aja terus dia kebangun. Yes. Nah, apakah itu berbeda-beda semua bagaimana? Mungkin pemirsa dulu pengen tahu sebenarnya tidur yang bagus itu seperti apa, Dok? Karena kan sering banget muncul yang tidur yang cukup itu penting banget, tapi kadang masih pada bingung. Gimana, Dokter? Silakan. Kata kuncinya dua sih, kualitas dan kuantitas. Oke, kualitas dan kuantitas. Pertama kita bicara kuantitas dulu atau jumlah waktu kita untuk tidur. Oke, ini waktu Idealnya pada usia-usia produktif seperti kita, tidur itu bisa 7 sampai 8 jam. 7-8 jam ya? 7 sampai 8 jam. Artinya sepertiga hidup kita. Karena satu hari itu 24 jam. Sepertiga hidup kita, 8 jam hidup kita lebih baik dihabiskan waktu dengan tidur. Ya. Kenapa? Karena tidur belum punya suplemen penggantinya. Oke. Lu jarang makan sayur, masih ada suplemen mengganti sayur. Ada klorofil ya. Oke. Ya, ada BioGreen dan lain sebagainya. Tapi lu tidur, kurang tidur, ada nggak suplemen penggantinya? Nggak ada. Kalau ada yang nemuin, bisa jadi perusahaan paling gede ngalahin Microsoft. Betul. Belum ada sih. Nggak ada. Jadi tidak ada suplemen penggantinya. Dan tidur ini krusial karena dia berkaitan dengan hormon pertumbuhan juga, berkaitan dengan status mental juga. Pertama, kuantitas tidur harus tercukupi. Oke, tadi 7-8 jam. 7-8 jam. Pada usia yang lebih lanjut, mungkin 50 tahun ke atas, itu bisa bertambah waktunya. Pada anak-anak kecil, anak-anak bayi, itu lebih banyak waktu tidurnya. Jadi disesuaikan. Dan ingat, kalau udah ngantuk jangan maksain. Jadi obat buat tidur itu bukan kopi gitu loh. Karena itu memaksakan tubuh untuk bisa tetap awake, bangun gitu ya. Obatnya adalah tidur. Tidur ya. Nah, jadi satu, secara kuantitas lo harus penuhi. Ya, dan tidurnya dalam keadaan nyenyak. Nah, tapi ini bicara kualitas. Sebelum yang ke kualitas, Dok, pertanyaan yang kedua biasanya ada nggak sih waktu mulai tidurnya? Ya, kan waktu mulai macam nih, ada yang bilang habis sholat isya jam 9 harus sudah tidur. Ada yang sebelum jam 12, ada yang jam 1. Nah, ini sebenarnya waktunya yang mana sih, Dok? Ada sebenarnya kita bisa atur. Kita bisa atur. Cuma pada umumnya ya, manusia itu tidur di malam hari. Kita bukan makhluk nokturnal seperti kelelawar, seperti burung hantu yang memang beraktivitasnya malam hari, atau sugar glider kali ya. Itu tahu nggak tupai yang bisa terbang tuh? Tupai terbang. Yang aktivitas kita itu memang di siang hari, sehingga malam hari itu adalah waktu ideal buat tidur. Kenapa? Ini ada penjelasannya. Kenapa kita harus tidur di malam hari? Mau tidurnya itu di awal malam, atau mungkin tidurnya itu di pertengahan malam kayak jam 12, jam 11, silakan, asal kuota 7-8 jam terpenuhi. Makanya saya sebenarnya lebih senang menyarankan itu tidurnya di awal. Kenapa? Karena biasanya kaum muslim gitu ya, melakukan sholat subuh, melakukan sholat tahajud, dan kalau kita bangun lebih pagi kan lebih produktif kesannya. Nah, ada alasan kenapa kita harus tidur malam. Karena dalam tubuh manusia ada satu hormon yang berperan sebagai hormon pertumbuhan yang disebut sebagai melatonin. Melatonin itu hanya akan keluar pada saat kita tidur. Wah, berarti tidur siang bisa, Dok? Enggak, hanya pada malam hari saja. Lalu kalau malam hari tidur lampunya nyala bisa nggak, Dok? Enggak, dia hanya keluar pada saat dia sedang gelap saja. Jadi dia terbentuk pada saat sedang tidur, terbentuk pada saat malam hari saja, dan pada saat kondisi yang gelap. Jadi yang tidur terang ini sebaiknya agak dirubah ya, Dok ya? Kan lebih baik dirubah. Sering dengar nih saya juga, dia kalau nggak terang nggak bisa tidur malah. Betul. Jadi harusnya gelap ya? Sebenarnya lebih ke kebiasaan sih ya. Saat dia mulai memaksakan sebenarnya bisa. Bisa ya. Dok, pertanyaan saya ini hal penting ini, melatonin. Ini hormon pertumbuhan yang bisa membuat kita itu jadi ya baik ya. Maksudnya pertumbuhan ini jadi tinggi kayak kita gini, besar? Pada anak-anak mungkin ya. Kalau kita sekarang? Pada kita itu lebih ke perkembangan otak. Lebih ke kematangan berpikir, fungsi kognitif yang lebih baik, mood yang lebih bagus, perkembangan otot. Lu ngebentuk otot tapi tidurnya nggak pernah malam, tidurnya pagi, nggak akan terbentuk ototnya. Jadi di situ maksudnya. Maksudnya saya jadi pikir kalau saya tidur mulu nanti saya tambah sebesar apa gitu ya kita ya. Nah, berlebihan juga nggak baik. Berlebihan juga nggak baik, itu akan memperlambat kerja otak. Dan biasanya tubuh itu akan membangunkan kita kok secara alamiah. Jadi yang perlu dilakukan apa, Dok, tipsnya? Tipsnya adalah persiapkan waktu tidur loh. Waktu tidur? Nah, tips kecilnya, sederhananya adalah siapkan alarm untuk tidur. Jadi kalau udah bunyi itu alarm, setengah jam kemudian saya harus tidur gimana pun caranya. Tertidur, malam dan gelap. Oke, Dok, sekarang yang kualitasnya tadi gimana tuh? Nah, kualitasnya ya, bicara soal kualitas. Percuma, hormon melatonin nggak akan terbentuk kalau kualitas tidur kita seperti itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan itu ada poin yang di bawahnya sedikit.
ya, yang warna kuning sama yang regular exercise. Oh, dua ini ya? Hal itu sebenarnya bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Pertama, regular exercise atau yang kita bilang olahraga. 20 menit maksudnya apa, Dok? 20 menit seminggu? Kagak. Minimal 3 kali seminggu, minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Dengan kita lakukan secara konsisten, maka itu akan sebenarnya memperbaiki kualitas dari tidur kita. Orang yang rutin berolahraga umumnya akan terperbaiki kualitas tidurnya. Tapi ada catatannya, jangan olahraga di dekat waktu tidur. Oke. Misalnya berolahraganya kira-kira sebelum sore atau sebelum maghrib lah, udah paling malam. Itu akan malam baik nggak boleh sekali. dong? Malam sebenarnya nggak terlalu ideal. Oke. Atau pagi hari. Saya kebiasaan olahraga itu pagi hari ya, biasanya. bagus ya. Pagi itu akan membuat mood saya pada saat sedang bekerja, saat beraktivitas seharian itu akan jauh lebih bagus. Lebih fresh ya, Lebih fresh. ya. Dan kualitas tidur, ya karena apa? Lelah gitu loh pada saat malam. Jadi tidurnya enak. Lalu yang warna kuning itu apa? Stay calm, no stress. Calm. Yang menyebabkan orang-orang terutama di kota-kota besar susah tidur adalah overthinking atau stres tadi. Karena Banyak yang dipikirin. Macet, pandemi, ekonomi, politik, apalagi. Jadi nggak akan ada habisnya. Iya, betul. Jadi sebenarnya tekanan mungkin kita nggak bisa kurangi ya. Namanya pressure, namanya tekanan. Setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Tapi bagaimana cara memanage itu? Bagaimana cara memanage itu dengan baik? Bagaimana caranya supaya pikiran kita nggak terlalu banyak melanglang buana atau apa segala macam. Dalam hal ini saya sih menyarankan lebih ke kekuatan spiritual. Jadi antara emosional atau intelligentsia quotient, spiritual itu memegang hal yang penting. IQ-nya harus seimbang. EQ-nya harus, SQ akan menyeimbangkan itu semua. Dan itu akan membuat kualitas tidur kita akan jadi lebih bagus. Imun juga bagus. Nah, apalagi, Dok? Nah, ini ada 6 poin udah ya saya bahas. Yang terakhir Dan nih. poin yang terakhir ini saya rasa paling krusial ya. Mau daya tahan tubuhnya sehat, ya makannya benerin dulu. Oke ya, jadi kadang kalau tidurnya udah bagus pun kalau makannya jelek ya susah juga, Dok ya. Gimana mau sehat? Cuci tangan sering, tapi makannya nggak bergizi. Vaksinasi oke, tapi makanannya nggak oke. Ngerokok udah berhenti ngerokok udah berhenti, tapi makannya nggak masih bagus. berantakan. Tidurnya baik, makannya masih berantakan. Olahraga bagus, makannya masih berantakan. Stresnya udah baik, makannya masih berantakan. Poinnya sebenarnya yang paling penting itu dari makanan. Saya pernah denger ini, Dok. Segala sesuatu yang terjadi di tubuh kita adalah apa yang masuk ke mulut kita dan apa yang keluar dari mulut kita sebenarnya. Saya persingkat boleh? Iya, boleh. Gue persingkat nih ya. You are what you eat. Nah, you are what you eat. Jadi kalau kita makannya bagus ya bagus ya. Ya, betul. Cuma masalah dokter makan yang baik maksudnya apa ini? Maksudnya makan yang itu mahal, yang enak. Saya sih maunya yang enak tapi murah gitu. Ya, saya juga setuju. Gitu. Enak, murah, banyak. Enak, murah, banyak gitu kan. Bernutrisi, nah itu. Ada nggak ya? Gembul ya. Ada nggak? Ada. Ada ya? Sebenarnya menjadi sehat nggak harus mahal ya. Artinya menjadi sehat dari makanan itu nggak harus mahal. Tergantung wawasan dan pengetahuan kita. Jadi dengan meningkatnya ilmu kita di dalam kepala, maka itu akan membuat kita jadi lebih paham dan lebih bisa bahasanya bukan mentriki ya, tapi mengolah makanan, mensiasati makanan dengan baik. Jadi makanan itu yang paling penting adalah gizinya tuh lengkap dulu. Oke. Ada makronutrien, ada mikronutrien. Ada karbohidrat. Karbohidrat itu makanan pokok. Ada protein. Ada proteinnya. Ada lemaknya. Ada vitamin. Ada mineral. Itu kita bisa dapatkan dari makanan sehari-hari ya. 5 ya. Dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah. Dan pelengkapnya ada susu tadi kan. Nah, sekarang aja orang udah jarang minum susu. Mahal ya. Mungkin yang kemarin tren-tren aja tuh yang susu itu ya. Nah, tapi setelah itu turun juga udah nggak ada minum susu lagi. Padahal itu termasuk sebenarnya suplemen yang lumayan ya. Nah, jadi bicara soal gizi ini, kelengkapan gizi ini ya kita dapatkan dari mana? Dari makanan hari-hari. Jangan asal pilih makanan yang penting enak. Betul. Coba pilih makanan yang bergizinya seimbang. Kalaupun memang lu makan misalnya nasi dengan lauk yang oke gitu, ya tambahin sayur-sayuran dan buah-buahannya juga. Dengan begitu akan lebih lengkap gizinya. Jadi orientasinya bukan hanya enak di lidah, tapi juga baik untuk pencernaan dan juga baik untuk tubuh kita. Nah, permasalahannya adalah ya susah didapatkan, Dok. Betul. Nih, pemirsa di rumah juga pasti dalam hatinya, aduh dokter mah bilangnya mah enak ya. Makan sayur, nasi, buah. Tapi kadang susah, dokter, untuk memenuhi itu semua dengan porsi yang cukup ya. Mungkin terkadang gini bilang, saya udah makan sayur, saya makan buah, tapi porsinya sangat sedikit.
mungkin hanya makan buahnya itu 1 sehari, sayurnya mungkin hanya 1/4 piring saya. Tapi kalau dokter tanya, saya makan sayur dokter, saya makan buah juga. Tapi apakah itu mencukupi? Buahnya 3 potong doang dirujak gitu ya. Mungkin 3 potong apel ataupun 3 butir anggur. Mahal ya, mahal. Itu juga boleh minta gitu ya. Kan salah satu makanan yang cukup mahal itu adalah buah dokter. Iya. Buah itu salah satu mahal loh. Bagaimana bisa caranya buat memenuhi itu ini gitu? nih, dokter. Ini pertanyaan besar ya dokter ya. Mungkin saya yakin pemirsa di rumah sudah tahu untuk menjadi sehat 7 hal ini, terutama yang paling utama adalah makanan, tetapi terkadang memenuhinya itu tidak semudah yang diucapkan, dokter. Oke. Nah, gimana nih trikinya, siasatnya untuk mengatasi supaya tetap sehat, tetap dapat nutrisinya? Karena kita tahu vaksin ketiga kita nggak tahu kapan. Karena nakes saja mungkin belum semua ya, dokter ya. Apalagi mungkin yang orang awam ya, itu mungkin belum tentu dikasih juga. Dan apakah penting atau enggak? Sebenarnya kalau kejaga yang 7 ini aman. Insya Allah aman ya. Nah, itu gimana dokter siasatnya? Triknya kalau memang di makanan kita masih agak sulit mencari mungkin yang gizi yang seimbang atau apa segala macam. Pertama adalah identifikasi dulu. Kita lihat kita ini kurangnya apa ya. Nah, misalnya, iya. Oke, kalau karbohidrat kayaknya saya tiap hari makan. Gitu. Aman gitu ya. Aman ya. Nasi pasti ada. Aman ya. Hal pertama yang saya beli pasti beras dan lain sebagainya. Betul. Apa yang biasanya kurang? Biasanya yang near apresiasi atau yang kurang diapresiasi, zat gizi yang kurang diapresiasi, padahal dia zat gizi makro adalah, ada yang lu tahu apa? Lemak sih banyak ya. Protein ya. bro. Protein. Judulnya lauk tuh mahal. Ya, lauk juga. Kalau beli nasi Padang, lu beli nasinya aja nggak mahal. Tapi begitu udah ditambah sama rendang, jadi mahal. Karena apa? Rendangnya mahal. Cuma kalau beli nasinya aja dicemberutin. Dan itu mahal. Iya betul. Sehingga kita butuh mungkin suplementasi. Suplementasi adalah makanan pelengkap gizi kita. Makanan yang sudah dirancang sedemikian rupa yang dikonsumsinya itu gampang. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya mengkonsumsi suplemen. Bahkan menurut saya saat ini gaya hidup mengkonsumsi suplemen itu sudah mulai menjamur dan banyak. Sebenarnya bukan hanya sekarang ya, dari dulu. Karena kita tahu makanan kita itu nggak cukup sebenarnya untuk harian. Sehingga kadang kita butuh pelengkapnya ya. Yang bisa istilahnya tuh menambah lubang-lubang gizi yang ada dalam tubuh kita. Betul banget dokter. Terutama di protein tadi, vitamin mineral juga yang kayak Jabar bilang kan bahwa saya jarang banget makan buah dok, apalagi 3 jenis buah sehari, 1 jenis aja belum tentu gitu ya. Mau dok, mau. Cuma ya itulah. Ya bukannya nggak sanggup beli dok, tapi mungkin pertama buah itu kan cukup mahal ya harganya. Kedua dia tidak awet. Betul nggak dokter? Misalnya nih kita harus butuhnya dalam keluarga itu ada 5. Mungkin satu orang butuh berapa banyak kan? Otomatis kita mungkin beli 4 sampai 5 kilo. Rata-rata dia nggak awet dokter. Mungkin berapa hari sudah rusak, sudah busuk dan sebagainya. Mungkin jadi orang kadang suka lupa untuk makan buah itu dokter. Kadang itu sih sebenarnya. Iya. Jadi saya sih menyarankan makan buahnya tetap, tapi mungkin jumlahnya nggak sampai bikin mubazir ya. Cuma kalaupun memang kurang bisa ditambal dengan suplementasi. Dengan suplemen ya. Disinilah peranan suplemen ya. Karena biasanya suplemen itu lebih tahan lama dibandingkan dengan bahan-bahan alam. Dan suplemen bukan obat. Bukan obat. Ya, jadi kalau dibilang, dokter Arif nih nyuruh orang makan obat atau apa, supplement is not a drugs. Suplemen itu bukan obat. Suplemen bukan obat. Obat adalah sesuatu yang diberikan kalau memang orang punya indikasi sakit gitu ya. Tapi suplemen itu adalah pelengkap, makanan pelengkap yang bisa mencegah orang dari sakit. Justru. Karena jangan minum obat kalau nggak sakit. Nah, jadi kadang ada orang dokter mungkin gak enak badan, itu kan belum sakit ya, dia minum obat gitu. Harusnya apa dokter? Minum suplemen, istirahat, lakukan 7 hal ini ya. Kalau memang sakitnya tidak membaik, baru kemudian dia bisa temui dokter untuk diberikan obat dan lain sebagainya. Itu yang banyak orang kebolak-balik ya, atau apa. Jadi bukan obat solusinya adalah suplementasi. Nah, jadi kalau bicara soal suplementasi, saya pengen nanya nih sama Jabar ya sebenarnya. Bar, saya kan mau nunjukin ke teman-teman nih, ke mitra Keling sekalian bahwa ini loh suplementasi yang bisa mendukung kita supaya kita itu nggak gampang kena yang namanya COVID-19 ataupun penyakit lain ya dok ya. Yang lo ketahui, coba ya lo jawab dengan jujur ya, sebagai seorang produk eksekutif, suplemen apa yang paling lengkap gizinya baik makro maupun mikro yang ada di Keling? Ada banyak sih sebenarnya, ada banyak yang ada di studio. Ada banyak ya nih. Apa yang bisa di rumah juga boleh. Enggak? Boleh. Yang sebenarnya komplit, klorofil. Boleh ketik-ketik juga ya, bisa di rumah boleh ketik-ketik ya di sana. Nyaris, di kolom chat. Tapi masih jauh. Ya. Kayaknya sih. Bukan, salah.
Yang benar Gimana ya? Gamat Emulsion. Gamat Emulsion? Iya. Jawaban lo apa? Gamat Emulsion. Gamat Emulsion, yakin? Bukan BioGreen, bukan... Kunci jawabannya. Kunci ya? Iya. Susu skim bukan? Bukan madu ya? Enggak ya? Bukan madu. Apa kira-kira? Nah, kayaknya Gamat sih Emulsion? Gamat sih kayaknya. Gamat Emulsion memang mengandung protein tinggi. Oke. Ya, tapi Bener, kadar bener. seratnya, vitaminnya, itu nggak sebanyak K-Tresius. Oh, K-Tresius Jadi berarti jawabannya ya. Dedi bener. Jadi bener ya, udah tepuk tangan dong. Lulus Ya, dia. Yang komen-komen yang bener nanti disebutin namanya lah ya, yang sebutin K-Tresius ya. Jadi K-Tresius bukan K-Tresius. gamat ya, tapi gamat tetap tinggi sebenarnya ya. Banyak orang bilang klorofil juga. Gamat itu tetap tinggi di bidang proteinnya. Proteinnya ya. Tapi apakah dia mengandung vitamin yang lebih lengkap daripada K-Tresius? Kalau lengkapnya adalah Ya. K-Tresius ya. Oke, ini seperti ini ya. Yes. Oke, pemirsa di rumah yang belum pernah minum, kalau sudah pernah minum silakan diminum hari ini. Kalau yang belum pernah minum bentuknya seperti ini. Yap. Ini bentuknya seperti apa dokter? Di saset ya? Saset, bentuknya saset. Saset ya? Terus Oke. kemudian isinya apa? Isinya adalah kandungan zat gizi makro dan mikro nutrien. Oke. Jadi dia punya karbohidrat, dia punya protein sangat tinggi, termasuk produk dengan kadar protein tertinggi ya. Oke, termasuk produk dengan kategori kadar protein tertinggi. Lalu kemudian punya kadar lemak sehat juga. Ada lemak sehatnya di sini sebenarnya. Oh, jadi lengkap banget ya? Ya, Kalau mikronya ada juga? mikronya, vitamin dan mineralnya ada. Ya juga ya. Oke. Terutama mineral yang berkaitan dengan COVID juga, zinc. Apa tuh? Oh, zinc. Jadi kalau tanya apa sumber zinc yang ada, atau kan sekarang yang lagi disarankan itu kan banyak vitamin D, zinc, dan juga vitamin C ya C. untuk menjaga diri kita dari COVID. Nah, yang termasuk kadar zincnya tertinggi itu adalah ini tadi. Oke, jadi kalau nih pemirsa di rumah tanyain zinc adanya di produk Keling yang mana sih? Salah satu adalah K-Tresius ya. Oke, jadi ini sudah jawabannya. Tapi nggak hanya zinc ya. Tidak hanya. Jauh lebih lengkap dibandingkan yang lain ya dokter ya. Oke. Apalagi dok nih kalau saya minum ini apalagi nih selain memenuhi kebutuhan nutrisi, ada vitaminnya, ada mineralnya, apalagi nih? Pastinya kalau kebutuhan nutrisinya cukup lengkap di sini, dikonsumsi juga rutin, maka daya tahan tubuh akan naik. Oke. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya. Oke. Nih, saya akan tunjukkan di mana. Nah, coba kita lihat ya. Kandungannya proteinnya aja 60-70%. Oke, cukup tinggi ya. Terus mengandung GLA. Ini yang saya sebut sebagai tadi lemak jenuh yang baik, Oke. yaitu gamma linolenic acid. Oke, jadi sebenarnya Golongannya omega 6 ini. Oh, ada Biasanya omeganya berasal dari juga biji di sini bijian. ya? Ada. Oke. Ada omeganya omega 6. Beda dengan omega 3 ya. ketiga ya. Nah, vitaminnya juga lengkap. Coba Oke. kita lihat tuh. A, B1, B2, B3, B6, B12 B atau yang kita kompleks ya? sebut sebagai B kompleks. Ini bener nggak dok? C dan Kalau E. kalau orang bilang kalau B kompleks itu bagus buat pegel-pegel, Betul. kesemutan. Oke. Betul. Saya sarankan buat cari-cari yang mendapatkan vaksin, Iya, habis pasca vaksin. vaksinasi, takut ya pegel atau Bisa apa, kan? ngatasin pegelnya sebenarnya rutin konsumsi K-Tresius juga bisa karena vitamin B-nya cukup lengkap. Nah, itu yang tadi sering saya tanya ya. Nanti mungkin banyak yang tanya juga. Abis vaksin boleh langsung minum? Dok? Boleh. Boleh, jawabannya Sambil boleh. vaksin minum juga Oh, apa-apa. sama juga, Pak. Cuma Kalau mungkin boleh. nanti dokternya bingung ya. Kamu lagi minum apa itu? Sekalian promosi. Diselipin aja pakai sedotan di bawah itu, di bawah masker. Nggak boleh sambil juga berarti kan nggak boleh buka masker dok kan dokter nih. Ya, tapi Bercanda, intinya bercanda. boleh ya setelah vaksin maupun sebelum vaksin Dan ya. vitamin B kompleks ini kan disebut sebagai vitamin neurotropik. Iya, Vitamin yang neurotropik. bagus untuk saraf dan Saraf, juga otot ya. Ini juga banyak yang tanya dokter. Yes. Yang lengkap nih B1, B6, B12 ada di mana? K-Tresius K-Tresius. ada di sini. Oke, apalagi Ini dokter? minuman buat olahraga ya. Oh iya, Terus- benar. Kalau saya sih nge-gym jarang ya, sesekali doang. Kalau dulu rutin. Kelihatan. Nah kalau rutin lagi ya baru bagus ya. Ini emang bener loh. Biasanya kita kalau habis nge-gym nih, biasanya tangannya kan suka pegel banget ya. Ya. Minum ini lumayan berkurang loh, bener. Saya nggak bilang itu nggak ada sama sekali ya, itu terlalu berlebihan mungkin. Tapi jauh banget bedanya dibandingkan kalau nggak minum. Kenapa? Karena neurotropik satu. Neurotropik Kedua, itu. Ada apa perkembangannya akan lebih bagus. Proteinnya tinggi. Oh, oke. Nah. Jadi emang wajib nih ya buat yang Ya, suka olahraga, buat jadi buat gym yang dan suka sebagainya. olahraga, mau penting ngembangin otot, mau juga meningkatkan performa tubuhnya, vitalitasnya meningkat, penting banget protein. Protein ini. Buat yang pasca COVID juga kan, Oke, buat yang yang pasca pasca COVID itu kan dia butuh protein tinggi untuk memperbaiki jaringan parunya mungkin yang udah sempat Betul, rusak. betul. Jangan sampai terkena long COVID, maka ini bisa dikonsumsi. Oke betul. Produk Ini juga protein yang tinggi. disampaikan Dr. Arif nih sering juga ditanyakan ya tentang soal long COVID. Yes. Di mana mungkin kalau di ronsen dia juga banyak flek dan sebagainya. Ya. Salah satunya untuk mengembalikan itu dengan K-Tresius ini dokter ya. Betul. Oke, Nah, mantap oke. sekali.
Habis vitamin, ada Apa mikronutrien lagi yang penting, yaitu mineral. Mineralnya itu ada kalsium, magnesium, kromium, selenium, kupar, zinc. Dan Ini zinc boleh tadi ya. dikasih tanda merah nih, zinc. Zinc ya. Zinc ini kan memang bisa membantu untuk mengurangi peradangan, bisa mencegah replikasi virus dan lain sebagainya. Ini dok, nih agak melenceng sedikit sih. Yes. Saya nggak tahu benar apa enggak. Tapi saya pernah dengar kalau zinc itu ngaruh juga ke fungsi seksual laki-laki. Apakah betul itu? Betul nggak sih? Apa salah? Jawabannya adalah benar. Benar ya? Karena Oke. kandungan zinc itu banyak pada makanan-makanan yang memang dikenal sebagai makanan peningkat libido. Libido. Oh, oke. Oh, lebih Jadi ke kerang, libidonya oyster, ya? Hah? Oh. itu mengandung banyak zinc. Daging kambing mengandung oh. banyak zinc, semangka mengandung Oh, banyak jadi zinc. kalau orang makan daging kambing, semangka dan sebagainya karena zincnya ya sebenarnya ya. Nggak usah makan-makan itu karena kalau kambing mungkin kebanyakan kolesterol ya. Ini yang aman. Ya, jadi selain COVID-nya juga terlindungi, Yes. jauh dari COVID. Buat yang laki-laki nih mantap, buat wanita juga mantap ya. Ya, Buat wanita boleh juga dong. bagus ya. Kan pengen terlindungi juga, pengen ya vitalitasnya bagus juga. Siap. Apalagi dokter ada lagi nggak nih Lalu kehebatannya nih? ada kandungan pigmen yang bersifat sebagai antioksidan. Klorofil ada di sini, pikosianin, beta karoten. Beta karotennya cukup tinggi makanya warnanya agak Iya, kemerah iya, iya. Dari jenis-jenis buah berry ya soalnya di sini ya. betul. Ada Ini buah- semua ada dan terkandung di dalam Ketresias Ketresias ini. ini. Jadi Waduh, apa? Kurang apa lagi? Kurang diminum sebenarnya ini. Jadi kadang-kadang mungkin pemirsa di rumah sudah tahu manfaatnya, Yes. sudah nikmat rasanya, cuma terkadang suka lupa minumnya dokter. Betul, karena dianggap ini kayaknya cuma minuman kesegaran aja nih atau Nah. apa segala macam, mungkin nggak sepenting klorofil, nggak sepenting gamat, nggak sepenting Omega omega, gitu ya. dan lain sebagainya yang spesifik ya. Tapi kalau di sini dia sifatnya sebenarnya komplit. Buat Komplit yang ya. pemula, mungkin suplemen, orang yang ingin mengkonsumsi suplemen, dia pemula, dia baru-baru ingin mencoba suplemen, boleh nih dipadukan sama klorofil, baik Oke, banget. Betul. Karena mungkin beberapa orang ada yang kurang suka rasa klorofil, Ya. campur dengan ini ya. Oke, nih luar biasa banget nih buat pemirsa di rumah yang mungkin sudah lama nggak minum lagi, coba Sip. minum lagi, rasakan manfaatnya, dapatkan manfaatnya. Tadi sudah dijelaskan sama dokter Arif ya. Alright. Oke, kalau minumnya bagaimana nih dokter? Langsung aja? Sebenarnya Atau boleh. encerkan atau gimana nih enaknya nih? Cara minumnya boleh diencerkan, tetapi nggak dengan suhu tinggi. Misalnya, saya senang minuman hangat. Lalu kemudian dengan air mendidih saya seduh, jangan. Oke. Karena kandungan protein yang cukup tinggi itu akan membuat, kalau kandungan protein yang cukup tinggi itu diberikan air panas, maka akan terjadi denaturasi protein. Jadi rusak proteinnya gitu ya, akan rusak rusak ya. dia. Oke. Apalagi kan proteinnya ini berupa protein yang cukup gampang dicerna ya, bukan protein yang susah dicerna. Kandungannya kan asam amino esensial tadi. Sudah bentuknya sudah pecah Sudah ya sebenarnya oke, ya sudah tinggal diserap Tinggal aja. diserap Jadi aja ya. jangan dirusak dengan cara diseduh dengan air panas. panas, ya. Lebih baik diminumkan dengan kondisi yang sejuk atau ditambahkan es batu, itu juga enak kok. dingin malah oke ya, nggak ada Malah masalah lebih ya. oke. Mau diminum berapa kali? Kita lihat next slide berikutnya. Iya nih, kalau karena enak kadang ada yang minumnya kayak makan dokter. 3 kali sehari boleh nggak tuh sebenarnya tuh? Kan enak nih, aduh enak banget ini pagi minum, siang minum, malam minum, boleh nggak tuh? Segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Karena Oke, apapun saya itu nggak kalau berlebihan protein dikonsumsi terlalu banyak, itu juga kan pasti punya efek. Oh, Jadi lebih baik dikonsumsi sesuai dengan takaran. Ini boleh dicatat, boleh di capture mungkin kalau dia pakai handphone ya. Nah, untuk dewasa itu bisa 1 sampai 2 kali 1 saset per hari. Oke, jadi cukup 1 aja nih udah cukup sebenarnya ya. Yes. Mungkin 2 kalau long covid, setelah covid ataupun lagi kondisinya Aktivitasnya agak lagi tinggi, boleh. atau olahraganya lagi banyak, lagi mau bangun otot ataupun buat vitalitasnya lagi mau dimantepin, Ya. bisa 2 ya. Bisa 2. Tapi kalau kita sehat-sehat aja 1 cukup ya. Cukup. Wih. Anak-anak bahkan setengah saset juga nggak ada Setengah masalah. ya, terus mungkin ditutup lagi ya, slide-nya simpan ke kulkas ya, boleh. biar aman ya. Atau kalau anaknya 2 ya udah Oh, yang dua. setengah satu lagi. Atau tadi ada juga info sih dari teman saya katanya setengah ke anaknya setengah ke ibunya. jadi nggak mubazir ya. Boleh ya. Oke, jadi Boleh, ini boleh. boleh campur atau diminum langsung tuh oke ya. Dengan catatan tidak Tidak panas. air panas. Oke. Bapak sekalian ini tadi Nah, produk ini pertama cara- kita nih. Produk pertama. Nah, produk kedua, saya pengen nanya nih sebenarnya gini. Kalau bicara soal susu, Susu. Ya. Jujur aja nih, jujur ya sebelum dokter jujur tanya. ya, sebelum gue tanya nih, gue Saya- pengen nanya. Aha. Saya punya sedikit trauma tentang susu sebenarnya. Oh gitu. Dulu almarhum ayah sama ibu itu sangat memaksa. Ibu saya ini selalu paksa saya untuk minum susu. Yes. Saya paling nggak suka minum susu Ya. karena nggak enak. Gitu ya. Tapi dipaksa nih sama orang tua, ayo minum susu katanya supaya tinggi, supaya besar gitu. Alhamdulillah sih tinggi besar itu ya. Tapi dulu sebenarnya sangat sulit saya minum susu dokter. Kenapa orang tua zaman dulu cenderung mengajak anaknya untuk mengkonsumsi susu? Iya, makanya Karena saya nggak simple. tahu tuh. Saya pengen nanya sebenarnya sama Jabar gini, sebelum saya jawab pertanyaan itu.
Jabar, suplemen yang paling primitif yang pernah lu ketahui itu apa sih? Madu. Ya kan Salah, gitu ya. salah. Makanan tambahan rata-rata orang Iya. ngasih madu atau apa. Dari zaman Sebenarnya yang suplemen yang paling dasar itu juga salah satunya susu. susu ya. Susu. Orang bilang 4 sehat 5 sempurna. kalau dulu- 5 sempurna itu artinya tambahannya. Betul, karena susu. dulu kita nggak mikir susu itu suplemen, dokter. Ya, Betul karena nggak sih? dianggap makanan harian. Bahkan kayak, mohon maaf ya, susu yang dulu ya, susu kental gitu ya. Ya. Setiap hari diminum gitu kan, kayak bukan suplemen tapi jatuhnya kayak makanan. Jadi mungkin orang masih agak bingung di rumah itu, pemirsa, sebenarnya susu itu Statusnya apa? suplemen atau makanan atau bagaimana? Nah, mungkin dokter kita bisa bongkar di sini ya supaya Ya, lebih ya, paham ya. lagi tentang susu ini. Oke, jadi susu itu dengan segala kelengkapan gizinya, jatuhnya dia masih tetap suplementasi. Suplemen, oke. Dia susu tidak bisa menggantikan makanan harian. Tidak boleh menggantikan makanan harian. Ada anak yang malas makan dan lain sebagainya, dikasih susu, udah ibu Iya, orang tuanya udah angkat tangan aja, banyak udah tuh, banyak. kasih aja apa segala macam. Sebenarnya nggak cukup baik soal itu. Ya, saran saya adalah dia tetap berikan anaknya dengan gizi yang baik, karbohidrat, protein, lemak, dengan tekstur yang berbeda-beda, sayur yang mungkin agak lebih crunchy teksturnya, karbohidrat yang mungkin agak lebih lembut, protein yang agak lebih keras sedikit, vitamin dan mineral, buah-buahan dan sayur-sayurannya ada. Dengan begitu ditambahkan dengan susu, maka kelengkapannya akan baik. Jadi statusnya susu ini masih tetap suplemen, bukan makanan Bukan ya, jadi utama. suplemen ya. Suplemen. Jadi jangan menggantikan susu dengan apa ya, misalnya makan malam digantikan dengan Ya, susu. Lebih Tapi baik susu itu diminum di luar waktu di makan luar inti. waktu makan. Jadi melengkapi makan sebenarnya ya. Itu kenapa lu dipaksa minum susu? Iya. Alhasil Ya, alhamdulillah, kan? alhamdulillah lah ya. Meskipun sempet berantem juga gitu kan, Ya. namanya anak kecil kan dipaksain yang nggak suka, waduh. Tapi karena kita emang orang tua itu pasti memberikan yang terbaik ya untuk Betul. anaknya ya. Dan mungkin sampai saat ini pemirsa di rumah yang mungkin punya anak ataupun punya orang tua, sebenarnya kita tuh kayak balik ya dok ya. Kalau anak sama orang tua lebih utama memang sebenarnya kadang minum susu. Kenapa? Karena Betul. mungkin kebutuhan mereka akan kalsium lebih tinggi besar. ya. Anak mungkin untuk naik, kalau orang tua mungkin semakin turun. Ya. Dua di situ. Jadi emang yang sudah punya anak ataupun punya orang tua di rumah harus konsumsi susu. Tapi dokter, susu tuh banyak banget. Terakhir kan mungkin kalau yang sering lihat di TV ada satu susu yang orang sampai Ya. mungkin berantem kali itu merebutin susunya ya. Susunya susu sapi, Hah? iklannya pakai naga, tapi mereknya Yang itulah ya. gambar pokoknya. itu. Nah, tapi saya sempat seneng, artinya warga Indonesia itu kembali sadar bahwa susu itu penting sebenarnya. Tapi sebenarnya susu itu kan banyak dok. Sebenarnya dokter bisa kasih kriteria nggak susu yang bagus nih, terutama di masa COVID, Ya. sembari menunggu vaksin ketiga nih, susu yang mana nih yang harus kita Yang pilih bisa nih? dikonsumsi di segala jenis usia ya. Oke, harus Oke, yang betul. berarti bukan susu formula ya. Ya. Anak-anak nanti ya. Susu formula gini, karena ya susu itu komponen gizinya cukup tinggi. Oke. Ya, di kita punya yang namanya Casey susu skim. Oh, kayak si susu skim seperti ini ya. Yes, ya Casey Oke. susu skim. Kenapa saya bilang ini susu yang baik banget untuk dikonsumsi? Kenapa Karena satu, susunya bukan hanya mengandung susu, tetapi susunya golongannya itu golongannya skim. Skim ya. Skim adalah susu rendah lemak. Tahu salah satu kelemahan dari susu sapi itu adalah kadar lemaknya tinggi. Makin Satu. tinggi, makanya kadang banyak yang takut ya minum Ya susu betul. sapi ya. Yang kedua dia lebih gampang alergi. Orang lebih gampang alergi dengan susu sapi. Nah, jadi kalau bicara soal, oke, slide-nya bisa diteruskan. Kita lihat di Kalau slide-nya bicara ya. soal susu, lebih baik memilih susu yang kadar lemaknya itu nggak terlalu tinggi. Karena golongan lemak yang ada di dalam susu itu merupakan golongan lemak jenuh. Maka pilihlah susu yang kadar lemak jenuhnya rendah. Artinya kita tetap butuh, tapi Betul. jangan berlebihan atau jangan banyak gitu ya. Jangan banyak, dan kalau bisa pilih yang kadar lemaknya sangat rendah. Sangat rendah. Ya? Sangat rendah. Biasanya bisa pilih yang low fat. Oh, iya, Tapi iya. kalau bisa ada yang lebih rendah lemaknya dari low fat, kenapa enggak? Namanya susu skim. Oh, jadi ada susu yang apa sih yang tinggi Full lemak, cream. full cream, Low low fat, fat, baru yang skim. skim ya. Skim ini kadarnya terbaik untuk rendah, untuk lemaknya, untuk rendah lemaknya. Jadi bisa dikonsumsi pada usia-usia kapanpun. Kalau untuk anak-anak tinggi lemak, Nggak full ada cream nggak ada masalah, masalah sebenarnya. Tapi Kalau pada dia minum usia-usia susu skim kita- nggak masalah. Tapi kalau usia-usia kita lumayan. Ya, boleh kita nih, udah, ya kan? udah masuk kepala 3 nih. Ke samping nanti ya. Dan juga- berbahaya juga kan di pembuluh darah ya, Oh, kita iya. laki-laki kan. Betul, Ke pembuluh darah kalau terlalu banyak lemak jenuh itu akan berbahaya buat kesehatan tubuh Vitalitas kita. juga nggak bagus ya. Nah, orang maka tua pilih juga tuh. nggak Orang boleh tua kan? juga nggak terlalu baik, apalagi orang tua.
Lebih baik pilihkan susu mereka itu susu yang rendah lemak. Oke, jadi kuncinya susu skim ya, Dok ya? Susu skim. Jadi susu skim supaya dari anak-anak sampai dewasa sampai orang tua kita satu rumah tuh bisa minum. Ya, susu betul. Skim gitu. Oke, itu kriteria pertama. Yang kriteria kedua apa lagi nih, Dok? Yang kedua, kalau bisa susunya punya ekstra tambahan untuk imunitas dong, karena kondisinya sedang pandemi saat ini. Kalau bisa dia mengandung kolostrum. Itu susu yang iklan itu ada ya? Ada nggak sih? Enggak ya? Nggak punya. Nggak ada kan sebenarnya? Mereka cuma punya susu skim saja. Jadi rendah lemak saja. Cukup bagus juga sebenarnya. Ya, tapi dia nggak punya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apa itu, Dokter? Kolostrum. Oke, ini pemirsa di rumah mungkin masih agak kurang familiar, Dokter, dengan kolostrum. Mungkin pernah dengar. Yes. Dokter mungkin kasih apa sih sebenarnya kolostrum? Coba kita lihat simpel nih. Ya, kita lihat di slide saya. Coba balik. Iya, ini dia. Mengandung kolostrum yang berperan pada sistem kekebalan tubuh. Sebenarnya kolostrum ini merupakan salah satu zat ya yang bisa membuat daya tahan tubuh kita bekerja lebih maksimal. Kolostrum ini terkandung pada ASI ibu. Oke. Oh, jadi di hari-hari pertama kelahiran. Jadi ASI itu kan punya kualitas. Makin lama kan kualitas ASI itu makin rendah. Paling bagus kualitasnya kapan? Pada saat pertama melahirkan. Jadi secara natural kita udah ada dapetin kolostrum ya kalau kita dapat ASI. Kalau kita dapat ASI, ya. Kalau kita dapat susu formula ya mungkin kita belum kenalan sama kolostrum itu. Ya, kadang saya juga pernah dengar, Dok, kalau yang bayi yang dapat ASI eksklusif, dia nggak gampang sakit. Betul. Dibandingkan mungkin bayi yang tidak mendapatkan ASI ya. Karena alasan kolostrum. Karena ada kolostrum. Jadi sebenarnya kolostrum itu ya sebenarnya ya, Dok ya. Tapi kan kolostrum berarti hanya untuk anak bayi saja. Apakah orang dewasa? Apakah kita perlu? Butuh sebenarnya. Karena pada kenyataannya kita lebih banyak cenderung kena radikal bebas lebih banyak dibandingkan mungkin pada saat kita masih bayi. Jadi kalau kita konsumsi boleh-boleh aja nggak, Dok? Boleh banget. Bahkan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke. Jadi sebenarnya di dewasa sangat perlu juga, bahkan di masa pandemi seperti ini ya. Sangat penting banget. Jadi bukan berarti susu lain tidak bagus, tapi alangkah lebih baiknya kalau sudah kriteria susu skimnya dapat. Kriteria yang kedua, kolostrumnya juga harus dapat ya. Itu juga penting ya. Oke, Dok, apa kriteria ketiga nih untuk susu yang bagus kita minum? Kita lihat next berikutnya, slide-nya. Itu adalah omega 3-nya ada. Oke. Kenapa nih, Dok? Kenapa? Apa sih hubungannya antara omega 3 dengan lagi COVID gini nih? Ada nggak sih sebenarnya hubungannya? Sebenarnya kalau untuk secara langsung enggak ya. Secara langsung enggak ya? Dia lebih ke sebenarnya menjaga kesehatan saraf kita, sel-sel saraf kita agar lebih baik. Nah, dengan terjaganya seperti itu, daya tahan tubuh pun akan jadi lebih bagus sebenarnya. Next slide. Jadi sebenarnya lebih kayak tidak ke imunitas, tapi mungkin lebih ke kayak otak gitu ya, karena omega 3 ya lebih ke fungsi yang lebih luas ya, Dokter ya. Iya, betul. Oke. Dan sebenarnya kan penelitiannya masih luas, masih akan terus dikembangkan ya. Nah, jadi manfaatnya banyak banget kita bisa lihat di sini ya, bisa membantu menstabilkan tingkat metabolisme dan lain sebagainya. Jadi buat orang-orang yang ingin sebenarnya mulai program untuk menjaga berat badan, bisa mulai dengan susu ini juga. Karena memulai program berat badan itu bukan memulai cara mengatur makan saja, tetapi menjaga metabolisme agar tetap baik. Tetap baik ya. Itu. Jadi menjaga kesehatan hati kita bisa mulai dari susu. Dan enaknya susu ini kan bisa dicampur dengan K-Tresius. Gitu. Untuk mendapatkan rasa yang lebih oke. Jangan kaget kalau mengkonsumsi susu ini, itu mungkin rasanya nggak terlalu se-creamy susu full cream. Iya. Mungkin banyak pertama kali nyobain nih kok tawar gitu ya, rasanya plain gitu ya. Rasanya kok kayak susu yang populer itu. Gitu ya. Mirip-mirip sih ya, mirip-mirip ya. Creamy gitu apa segala macam. Itu karena kadar lemaknya rendah dan itu baik buat kesehatan kita. Nah, kalau mau ditambahkan rasa, jangan ditambahin gula saran saya. Tambahin apa nih, Dokter? Lebih baik tambahin K-Tresius saja. Karena kita bisa konsumsi suplemennya 2 sekaligus dong. Dan ingat catatannya, karena dia mengandung protein juga, next slide, maka dia jangan dikonsumsi dengan menggunakan atau ya dididihkan atau diseduh dengan air panas tadi. Karena orang suka akan salah nih, Dok. Sebenarnya gini nih. Saya cuma mau tanya sama dokter nih ya. Gantian lah, masa dokter mulai yang tanya ya. Mungkin pemirsa di rumah juga sama nih bertanya nih. Dokter, sebenarnya susu yang lain, yang bubuk, itu boleh nggak sih pakai air panas bikinnya? Sebenarnya simple nih pertanyaan ini. Itu banyak banget yang tanya, karena mungkin dalam hati mereka kan di sana juga pasti ada protein meskipun nggak tinggi, ada juga vitaminnya. Nah, boleh nggak sih sebenarnya atau salah sebenarnya itu? Lebih baik tidak menggunakan air panas. Oke, benar ini. Even itu susu formula pada anak-anak. Kenapa? Karena terjadi proses yang tadi sempat saya sebutkan di awal, denaturasi protein. Proses denaturasi protein ini terjadi pada saat sebuah protein itu terpapar suhu yang sangat tinggi.
Jadi percuma kita minum susu, proteinnya nggak akan dapat kalau susunya diseduh dengan air yang mendidih atau dengan air yang panas. Jadi lebih baik cari yang hangat-hangat kuku lah. Aja ya, hangat atau ya hanya sekedar buat ngelarutkan saja. Selebihnya ditambahkan dengan air biasa. Tapi kalau air biasa, susu yang biasa nggak bisa dokter, gumpal. Paham saya. Kalau ini karena mau nggak mau. Tapi kalau ini karena kan tahu nggak kenapa yang menyebabkannya menggumpal itu kan bisa apa? nih kalau di rumah bikinnya kata dokter Arif jangan pakai air panas, pakai air biasa aja lah. Gumpal dok, gumpal. Karena susunya full cream. Apa beda susu full cream sama susu ini? Kadar lemaknya. Ya. Jadi yang membuat dia menggumpal adalah kadar lemak tinggi dari susu itu. Kalau kadar lemaknya rendah, maka diseduh dengan air biasa pun dia gampang bisa larut ya. sebenarnya. Oke, jadi ini ya salah satu caranya. Nggak boleh pakai air panas, air biasa ataupun air hangat sedikit ya. Sudah buang-buang gas juga lah manas-manas. Oke dokter, mungkin sebelum kita lanjutkan tentang cara minumnya, cukup 1-2 saset ya? Atau bisa lebih? Cukup. Silahkan, nggak ada masalah. Cuma jangan terlalu berlebihan ya. Maksimal mungkin 3 saset sehari, sesuka-sukanya ya. Atau waktunya yang tepat kapan dok minumnya? Waktunya yang tepat sebenarnya kalau susu tuh sesudah makan ya. Sudah makan? Sesudah makan nggak ada masalah. Kalau memang kita dalam kondisi mengkonsumsi obat-obatan tertentu 2 jam sesudah itu. Karena susu bisa menetralkan obat. Ya, bisa berinteraksi ya bisa dengan berinteraksi berbagai macam golongan obat. Jadi efektivitas obatnya akan berkurang. Untuk anak-anak boleh dokter? Oh boleh banget. Boleh ya? Boleh setengah saset sehari. Kalau anaknya sudah kira-kira bobot berat badannya 50 kg ke atas, boleh ditingkatkan jadi 1 saset. Karena kadang-kadang ada anak 10 tahun 50 kilo lebih udah. Ya. Ada juga sih memang betul. Dok kalau setengah, sisanya diapain? Sisanya dibagi ke anak tetangga. Karena ini sih banyak yang tanya juga dokter. Sedekah sih, jangan pelit-pelit banget. Karena kan gini nih, ini kan dibuat nih bisa di rumah, ini kan sebenarnya kedap ya. Saat dia dibuka, sisanya ada setengah, biasanya ini kadang menggumpal dok kalau kelamaan. Betul. Makanya sarannya karena sudah terkena oksigen. Ya, jadi sebenarnya kalau ada anaknya 2 ya langsung buat anaknya, ataupun setengahnya bisa ke ibunya atau bapaknya. Itu akan lebih baik sebenarnya daripada disimpan. Kalaupun mau disimpan, lu bikin 2 gelas, 1 ada anak lewat, kayaknya kurang gizi nih anak nih, kasih. Boleh kasih ya, mumpung sedekah ya. Oke dokter, sebelum kita masuk ke produk berikutnya, mungkin sudah ada pertanyaan belum? Oke, jadi sebelum kita masuk ke produk terakhir kita mau jawab pertanyaan dulu nih. Jadi supaya jangan pertanyaannya dijawabnya di akhir nanti. Aduh, saya udah nanya dari tadi nggak dijawab-jawab. Jangan dong. Walaupun kita masih nyimpan 1 produk lagi. Tapi supaya jangan kita mulu, sekarang kita jawab nih. Tadi kan yang nanya saya mulu, dokternya juga sering nanya. Tapi sekarang kita mau jawab pertanyaan dari audiens di rumah dokter. Capek ditanya mulu, jadi saya nanya mulu lah. Oke, kita akan lihat nih pertanyaan-pertanyaannya, kita akan bacakan ya. Yang masih belum sempat, ayo silakan diketik. Tanya apa saja yang hubungan dengan vaksin, hubungan dengan daya tahan tubuh, dengan suplemen, dengan olahraga, dengan produk yang kita bahas. Silakan tanya, kita akan berusaha menjawabnya semaksimal mungkin ya. Oke, belum? Oke, kita akan lihat pertanyaannya apa. Oke, dari Ibu Irma di Boven. Wow, Boven di Gol. Waduh, jauh kapan Boven di Gol ya, luar biasa. Aduh, kapan kita ke sana ya? Belum ke sana ya. Alhamdulillah saya sudah sampai ke sana, bersyukur sekali. Dokter, mau tanya nih, adakah suplemen Keling yang bisa dikonsumsi sebelum vaksin? Nah, ini banyak banget dokter. Karena gini dokter. Kalau kan kita udah pernah vaksin, mungkin beberapa juga sudah pernah vaksin, akan ditulis tuh sebelum vaksin malamnya nggak boleh minum ini itu nih. Nah, banyak pertanyaan muncul. Produk Keling apa nih yang boleh dikonsumsi sebelum vaksin nih sebenarnya? Pastinya biasanya disarankan bukan makanan yang tinggi kalori, bukan makanan yang tinggi garam dan lain sebagainya. Oke, dibatasi. Karena biasanya tensi ya. Pasti berkaitan dengan tensi. Udah tinggi garam meningkatkan tensi, kita mau divaksin juga pasti keder ya. Apa keder tuh bahasanya tuh? Takut. Pasti tensi akan naik juga. Nah, makanan yang tinggi gula buat sebagian orang tertentu yang mungkin menderita diabetes mellitus itu akan membuat lonjakan gula darahnya juga cukup tinggi dan lain sebagainya. Maka disarankan sebenarnya makanan-makanan yang rendah garam dan rendah gula. Nah, yang saya sarankan adalah cari suplementasi yang sumber gulanya itu cukup baik, gitu ya. Karena kita tetap butuh gula kan. Betul. Nah, salah satu sumber nutrisi yang cukup baik atau suplemen yang cukup baik ini yang tadi kita sebutin di awal 2, yaitu susu kolostrum, Casey susu kolostrum. Mana produknya, Bar? Ini dia. Nah, Casey susu kolostrum dan juga ini yang oranye. Dicampur jadi satu, boleh. Karena mau diminum terpisah nggak masalah. Nggak masalah ya. Mau minum susunya dulu terus
ininya Tresiusnya belakangan boleh boleh. juga. Mau K-Tresiusnya dilarutin di air terus susu bubuknya ditenggak langsung juga boleh. Kayak gitu juga. Kayak gitu juga ya. Ya, Nah, jadi- dan ditambahkan satu tadi produk yang belum kita bahas sih Oke, sebenarnya. nanti kita rahasiakan dulu ya. Oke. Jadi ikut sampai akhir acara ya. Karena memang dokter bener nih, mungkin yang sudah pernah vaksin pasti kan ada tulisan tuh, sudah sarapan belum? Ya, Ya kan? ya. Karena kalau nggak sarapan pingsan nanti di sana ya. Jadi ini merupakan buat sarapan kita sebenarnya yang paling bagus ya dokter ya. Makanan penambah buat Makanan sarapan. penambahnya. Jadi sarapannya sudah, tambahkan ini lagi jauh lebih Yes. bagus ya. Mudah-mudahan Bu Irma jawabannya seperti itu. Kita akan jangan kemana-mana, masih ada satu produk ya buat Bu Irma tadi. Buat yang lain juga akan ada dijelasin satu produk lagi. Oke, ada lagi pertanyaannya, kita bahas lagi. Oke, pertanyaan kedua kita lihat dari Noi. Noe Sanchan. Wih, Oke. Dokter Arif. Ya. Nah, kenapa kalau sudah vaksin, pada beberapa orang ada yang drop badannya, pusing, lemes juga, atau kita bilang dengan kipi ya. Ya. Kenapa sih terjadi seperti itu? Jadi munculkan ketakutan nih dokter. Jadi sebenarnya apa Saya mau memang diapain ini dengan vaksinasi apa ini? emang vaksinasi begitu atau bagaimana Ya. sih sebenarnya dokter? Ya, jadi Silakan. bicara soal kejadian ini, atau ada yang bilang lemas, ada yang demam bahkan, ada yang Pegel-pegel kemudian biasanya. pegel-pegel dan lain sebagainya. Ini kita sebut sebagai KIPI. KIPI KIPI. adalah kejadian Ikutan ikutan pasca pasca imunisasi. imunisasi. Nah, kejadian ikutan ini merupakan respon tubuh terhadap vaksinasi yang masuk. Oke. Nah. Karena ini benda asing sebenarnya ya, Ya. masuk dalam tubuh kita ya. Apakah dia indikator sebagai terbentuk antibodi yang baik? Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Ada orang yang KIPI-nya biasa-biasa Bisa aja, aja. tapi terbentuk antibodinya. Oh, oke. Ada juga yang KIPI-nya cukup lumayan, tapi juga terbentuk antibodinya. Oke. Nah, jadi hal seperti ini umumnya normal dan wajar terjadi. Nah, saran saya tadi sebelum vaksinasi, upayakan kita datang pada saat vaksinasi itu kondisi tubuh sedang fit. Fresh ya, fresh, segar, fit Fresh, gitu ya. fit, nutrisinya cukup, Sarapan juga, minum tambahin produk Keling. susu dan K-Tresiusnya. Lalu untuk mengurangi kipinya supaya pegel-pegelnya nggak terlalu berat, lemesnya nggak terlalu parah, demam nggak tinggi dan lain sebagainya, kita mesti kasih asupan lagi. Karena tubuh itu kan sedang dibikin kerja keras oleh si vaksin tadi kan. Kan Maka lagi produksi berikan nih, juga, lagi produksi ya. Maka berikan juga produk ini. Ini dan yang ketiga ya. Dan yang ketiga Oke. Nah, Oke. jadi dengan nutrisi yang cukup ditambahkan dengan suplementasi yang baik, yang tepat guna untuk vaksinasi ini, maka kejadian ikutan pasca imunisasi tadi itu bisa kita tangani dengan kita baik. perkecil lah ya dok ya. Betul. Perkecil ya. Mungkin sampai ada juga orang habis vaksin ditanya, gimana rasa badannya? Enggak, fine-fine aja, Ya. seger-seger aja. Ataupun malah jadi lapar gitu ya. Ada Ya. juga ya. Tapi itu yang dikatakan dengan kipi yang mungkin dengan kondisinya ringan ya. Itu betul. Jadi hal itu wajar, normal, tinggal kita tambah amunisi untuk Oke. tentara-tentara yang dalam kita tubuh bahas ya, kita. kita bahas hari ini ya. Ya. Oke. Jadi Oke. itu hal yang normal dan baik banget. Nggak ada masalah, jadi jangan khawatir. Memang itu adalah bagian dari prosesnya, dokter ya. Betul, betul. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke produk kita. Tadi untuk Nowhere ya, namanya. Sekarang Oke. kita ke Ibu Husna Utamawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dokter Arif, bagaimana kalau nggak ikut vaksin sama sekali karena alasan tertentu? Nah, alasannya Oke. cukup kuat nggak nih? Nah, itu. Ini kan sama lagi kayak konsultasi nih sama dokter nih. Betul, betul. Tergantung alasannya. Tergantung Jadi alasannya. jawabannya adalah tergantung alasannya. Kalau alasannya memang karena dia mengidap penyakit tertentu, Oke. dia tidak diperbolehkan vaksin oleh dokter karena Oke. memang ada satu kondisi medis yang membuat dia nggak mungkin untuk vaksin lakukan gitu. itu, sedang hamil kah atau apalah dan lain Potensinya sebagainya. tinggi terus gitu ya? Ya, maka bisa ditunda jawabannya. Ditunda. Sampai semuanya terkendali. Oke. Nah, pada saat ditunda apa yang kita lakukan? Kita berikan yang terbaik buat tubuh. Oke. Ya, apa saran dokternya dilakukan? Misalnya dia ditunda karena hipertensi gitu ya. mungkin Ya tinggi terus kendalikan. nih. Dikendalikan. Biasanya diberikan obat untuk hipertensi dan biasanya kita juga memberikan suplementasi. Oke. Keling itu bukan keling namanya kalau nggak punya solusi. Betul. Kita akan berikan suplementasi yang bisa membantu mengendalikan tensi darahnya. Contoh kayak omega squat, kita akan kasih gamat extract emulsion. Dan produk yang itu kita berikutnya kasih. mungkin ya? Iya, dan Bisa produk-produk juga ya? yang ini Yang kita ini juga ya? pasti kita akan kasih. Oke, Karena dia butuh asupan gizi yang cukup baik juga walaupun dia sedang tensi tinggi.
Dan produk-produk ini rendah garam, jadi nggak ada masalah sama oke. tensi sebenarnya. Ya karena memang biasanya yang bikin orang nggak bisa divaksin paling banyak tuh tensi bisa tinggi dokter. Saya nggak ngerti Kadang-kadang juga, tensinya itu tinggi karena dia nggak rela divaksin. apa sih bukan Datang rela, nggak rela, deg-degan Nggak, akhirnya iya. naik. Nggak rela deg-degan dan pagi hari kan. Kita tahu ya tekanan darah kita kan cukup naik ya di saat Buru-buru, pagi hari. belum kadang kalau diselak antriannya marah, tambah akhirnya emosi tensinya ya. tinggi. Gitu ya. Oke, jadi buat Ibu Husnul, jadi sebenarnya kalau memang alasannya sangat kuat, memang boleh bukan tidak jadikan. Alasan itu harus kuat dan kuat. memang disampaikan pada dokter yang screening. Screening ya. Kalau memang alasannya nggak cukup kuat, biasanya tetap harus divaksinasi karena ini demi kebaikan kita bersama. Demi melindungi orang-orang yang kita cintai. Intinya sih ditunda ya dokter ya, bukan Ya. bukan dihentikan tapi ditunda, di treatment dulu. Kalau sudah oke baru melakukan vaksinasi karena emang untuk kebaikan bersama ya. Sembari dokter, di treatment jangan lupa suplementasi, Jangan lupa makan yang suplemen, baik, tidur dan lain sebagainya. Oke dokter, kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Silakan masukkan kembali pertanyaannya. Kita akan lanjut ke produk kita yang terakhir dokter. Nah, produk yang terakhir adalah produk yang berkaitan dengan sebenarnya imunitas tubuh atau daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh juga berkaitan dengan stamina. Stamina. Pengen nanya lagi sama lu as a produk eksekutif nih bro. Produk apa yang sebenarnya punya kemampuan meningkatkan stamina dengan baik? Propolis. Sabar. Masalah Ini gue ya? kasih clue nih ya. Masalah ya? Main propolis aja. Propolis. Bisa meningkatkan stamina, vitalitas pria dan wanita dengan baik sehingga Propolis nggak bisa. wah itu baik banget buat ya masalah hormonal dan lain sebagainya. Gue kasih clue lagi ya. Golongannya termasuk golongan yang disunahkan Yang disunahkan. oleh Rasulullah Madu. SAW. Oh, Madu, oke. cukup oke ya, Cukup oke. mendekati. Tapi Mendekati, enggak, bukan sebenarnya itu. ada yang lebih spesifik lagi ke hormonal. Habatus sauda. Benar. Oke, ya. Ini dia produknya. Jadi kalau propolis sebenarnya memang kuat buat imun, tapi mungkin untuk yang tadi sampaikan dia belum ya. Untuk Yes. yang laki-laki wanitanya. Jadi mau propolis oke, yang kita bahas ini juga oke ya. Banyak orang lupa buat ningkatin stamina. Kadang ya gitu ya. Minum telur bebek pakai madu dan lain sebagainya. Waduh. Padahal stamina pria, stamina wanita yang berkaitan dengan mungkin kesehatan hormon seksualnya, itu kan berkaitan juga dengan regulasi hormon yang terus-menerus harus ada. Dan itu biasanya dijaganya dengan apa? Pada saat zaman Rasulullah itu dijaganya pakai apa? Sama habatus sauda. Habatus sauda ini bisa membantu regulasi hormon pada laki-laki maupun perempuan secara baik. Nah, hormon yang baik akan memberikan efek imunitas juga yang baik. Jadi dia nggak cuma, jadi manfaat dari VCO dan habatus sauda ini bukan hanya untuk hormonal, tetapi untuk daya tahan tubuh juga. Kita bedah yuk, kita lihat slide yang berikutnya. Oke, ini kan sempat hits juga ya dokter ya? Yes. Beberapa... Biasanya kalau bulan puasa hits nih. Iya, selain bulan puasa, hits juga nih bulan puasa. Tapi yang waktu di zaman COVID ini, Yes. kan ada tuh beberapa orang terkenal yang mereka terkena COVID dan mereka bilang konsumsi ada VCO, ada juga minum habatus sauda dan itu sangat membantu proses penyembuhannya. Ini mungkin pemirsa di rumah pengen tahu lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana itu bisa terjadi gitu dok. Kita Gimana lihat itu di slide sebenarnya, ini. Dok? Kita lihat di slide ini. Saya ada rancang juga beberapa. Oke, kita Kenapa? lihat yang sudah Jadi dibuat Dr. Arif. kandungan-kandungan minyak aromatik yang ada di dalam habatus sauda dan juga pada VCO itu sebenarnya banyak membantu ya. Nah, pada VCO itu yang spesifik ya sebenarnya asam laurat. Asam tadi. laurat ya, ini sebenarnya Asam yang- laurat nih sudah Iya. dimerahkan nih Ini pada ya. VCO ya. Paling asam tinggi laurat ya, ini paling tinggi. Oh, oke. Jadi VCO itu sebenarnya bagian terbesarnya adalah asam laurat. Asam laurat. Nah, jadi habatus sauda ini komponen bukan pelengkap sih sebenarnya, komponen pendamping yang sebenarnya cukup baik gitu. Oke, boleh dibuka lagi? Nah, jadi kandungan asam laurat yang tinggi ini bisa membantu sebenarnya menghambat replikasi dari virus itu Oh, sendiri. jadi itu sebenarnya kunci kenapa banyak yang cepat sembuhnya, mungkin efeknya nggak banyak, nggak ada long COVID, karena asam laurat ya di sini. Betul, Ya. ada asam lauratnya. Lalu kemudian ada habatus sauda. Habatus Habatus sauda. sauda bisa menormalkan hormon dan ada juga manfaatnya, nanti kita akan lihat di next berikutnya. Lalu kemudian ada vitamin Vitamin E juga ada. Vitamin E ini sebagai antioksidan perannya penting banget. Walaupun orang banyak yang nggak tahu apa sih gejala kekurangan vitamin E, banyak orang nggak paham dan nggak sadar tentang itu. Ini kekurangan vitamin E apa kekurangan cairan sih? Kok kulitnya Oh iya, kusam? biasanya kan kulit kering gitu ya. Betul. Tapi vitamin E ini sebenarnya memegang peranan penting terhadap antioksidan dalam tubuh Oke, kita. coba kita kita lihat coba next kita lihat berikutnya. Coba Mail. Nah, kita Oke. lihat Kita lihat di slide berikutnya. Oke, di sini Nah, ya. Jadi ada manfaat ini ya. utamanya ya tadi ya, kaya nutrisi.
Asam aminonya ada, artinya kadar proteinnya ada. Sebenarnya ada juga ya, nggak cuma Ketresius ya, ada juga di sini. Betul. Ya, sehingga dia bisa menstimulasi energi dan mengatasi kelelahan. Lalu peningkat imunnya tadi yang kita sebut sebagai asam laurat tadi ya. Ternyata bukan hanya asam laurat, asam kaprat juga dalam VCO bisa menghambat perkembangan virus, bakteri, dan jamur. Ya, dan ada anti-inflamasinya atau anti radang. Karena ini penting banget ya, karena emang infeksi selalu menyebabkan peradangan. Betul. Dan itu bahkan kalau dia berbahaya, meradangnya sampai ke badai sitokin itu sangat berbahaya sekali ya. Badai sitokin itu merupakan reaksi peradangan yang berat. Paling berat ya sebenarnya. Yang berat sebenarnya. Walaupun sebenarnya virusnya udah mati. Tapi karena betul, orang diperiksa dia sudah negatif, tapi ternyata malah terjadi peradangan dalam tubuhnya. Ya. Karena ada miskoordinasi antara daya tahan tubuhnya tadi. Sebenarnya bisa dibilang antibody ini yang paling penting itu dia bekerja tepat sasaran, tepat guna. Kalau musuhnya udah nggak ada, maka jangan sampai dia ada. Kalau dia ada, jadi artinya gini, kalau tentara khusus yang menggunakan senjata-senjata kuat ini masih ada sementara musuhnya udah nggak ada, maka dia akan merusak yang lain. Nah, jadi berlebihan pun tidak bagus ya dokter ya. Nah, jadi kandungan nigelon di dalam habatus sauda inilah yang membantu untuk mengendalikan tadi. Jadi itu sebenarnya makanya kadang kalau orang minum kayak dia suka meradang juga di tenggorokan, mungkin minum habatus sauda enak juga ya karena ada nigelonnya. Jadi ini sebenarnya salah satu manfaat yang orang sering terlupa dokter. Di sini ya di sauda visio ini sebenarnya manfaatnya luar biasa banget ya dokternya, tapi mungkin banyak yang terlupa. Padahal kalau masalah COVID ini sebenarnya yang salah satu yang terkuat sebenarnya. Betul. Ya? Saya setuju. Salah satu suplementasi yang alamiah yang sebenarnya wajib untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena manfaatnya sangat tepat sasaran untuk COVID. Dalam kondisi COVID seperti ini ya. Nah dokter, kalau ini kan bentuknya soft gel nih. Ya betul. Anak-anak boleh minum atau gimana nih? Asal bisa disesuaikan dosisnya sebenarnya. Kita lihat dosisnya. Pada orang dewasa itu kan dosis untuk 1 soft gel sehari, 2 soft gel sehari itu udah oke banget, udah cukup banget ya. Nah, tapi pada anak-anak kalau kita ingin kasihkan gimana? Boleh nggak? Boleh aja. Yang penting caranya kita harus tahu. Soft gelnya kalau bisa dipotong di ujungnya atau dilubangi. Ya, lalu kemudian ditakar kira-kira setengah isi soft gel. Kayak ini ya, kayak imunisasi ya. Kayak polio ya. Iya, kayak polio kan ditetesin tuh. Nah, itu boleh aja, boleh. Anak-anak suka biasanya seperti itu ya. Cuma memang ya rasanya biasanya agak panas ya, atau apa biasanya bisa dilarutkan dengan kalau ditambah madu ya atau seperti ya, betul. Ditambah madu itu jadi rasanya jadi anak-anak jadi suka. Nah, sisanya itu lebih baik jangan disimpan tapi dikonsumsikan langsung. Kasih ke orang tuanya gitu ya. Ini selalu banyak yang tanya Bang Dokter bener. Kayak selalu seperti ini ya, anak-anak kan setengah nih, Pak Jabar, ini setengahnya diapain? Saya bilang, ya Bapak yang minum gitu ya. Jangan disimpan, takutnya karena dia tidak stabil lagi malah nggak bagus. Jadi sebenarnya langsung orang tuanya yang konsumsi sisanya. Yang jelas nggak boleh dikembaliin ke keling ya. Kembalikannya lagi ya. Oke nih, boleh buat siapapun dokter? Nah, peringatannya, habatus sauda ini agak kontraindikasi untuk ibu yang sedang hamil. Oh, lagi hamil ya? Yang sedang hamil. Tapi kalau anaknya udah keluar, maka dia dalam status menyusui, baik banget itu untuk dikasih pada ibu menyusui. Karena bisa menstabilkan hormon. Hormon apa? Prolaktin. Prolaktin ya. Itu jadi hormon prolaktin itu bisa dibantu untuk memperbanyak ASI-nya, memperbaiki moodnya, memperbaiki jaringan tubuh dan lain sebagainya. Jadi untuk yang hamil nggak kita sarankan, tapi untuk yang menyusui sangat disarankan, sangat disarankan. Banget. Ya. Apalagi yang mungkin yang ASI-nya agak kurang, biasanya dokter bisa konsumsi sauda visio ini ya. Tapi jangan kebalik-balik, ingat ya. Hamil jangan. Kalau hamil lebih baik diganti dengan mungkin omega squad, tapi setelah anak yang melahirkan bisa dimasukkan ke sauda visio. Tadi untuk yang bertanya tadi, ini ya produk yang kita rahasiakan tadi sebenarnya adalah sauda visio ini. Jadi selain tadi kalau misalnya mau vaksin paginya, minum Ketresius, minum Kesususkim, dan juga sauda visio. Betul. Ataupun tadi yang dia mungkin mengalami gejala-gejala kipi ya, salah satunya juga konsumsi ke sauda visionya ya. Karena neurotropik tadi. Neurotropik. Karena biasanya kalau pegel-pegel badan, ini bagus banget. Oke, ini produk yang kita bahas dokter. Tapi tentu acara belum selesai sampai audiens kita puas dengan jawaban dokter ya. Oke, oleh karena itu kita akan karena dari waktunya sudah mepet ternyata kata bagian tim-tim kita, acaranya dilanjutkan bulan depan. Ya, saya yakin saudara masih banyak yang akan bertanya mungkin, tapi keterbatasan waktu kita. Tapi tenang aja, masukkan aja pertanyaannya. Masukkan saja. Karena akan dijawab nanti. Saya akan ikut bantu untuk menjawab. Masukkan saja ya di kolom chat kita, nanti akan diusahakan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, dokter. Hari ini pembahasan kita luar biasa banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puas lo ya. Mudah-mudahan puas buat saya, mudah-mudahan pemirsa di rumah puas. Jadi vaksin ketiga itu memang akan sebuah
bisa jadi wacana, bisa jadi memang akan diterapkan kepada seluruh orang Indonesia ataupun dunia, tapi kita nggak tahu. Dan itu kapanpun waktunya kita juga nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita persiapan di sini ya dokter ya. Betul. Apapun yang terjadi, mau kita mendapatkan dosis ketiga atau tidak, yang paling penting adalah terbentuk daya tahan tubuh yang optimal. Daya tahan tubuh yang optimal itu bisa dicapai lewat 7 langkah tadi. 7 langkah. Ya, makan makanan bergizi plus suplementasi. Lalu kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Bersih. Tidur atau istirahat ya betul, istirahat yang cukup. Lalu kemudian berolahraga dengan rutin. Tidak merokok atau tinggalkan kebiasaan merokok, alkohol dan lain sebagainya, dan terakhir manajemen stres. Kita harus bisa mengatur semuanya dengan baik. Kalau 7 langkah boleh dibuka sebenarnya harus sering tersenyum. Tersenyum itu dokter ya? Ya, betul, setuju. Karena saat kita banyak tersenyum, hormon apa dokter yang akan keluar? Hormon endorfin, kita akan bahagia, kita akan lebih bahagia, stres kita akan turun. Sebenarnya cara yang mudah sekali sebenarnya dokter ya. Oke, mudah-mudahan Bapak sekalian, mengikuti acara kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, terutama buat saya dan Dr. Arif. Kita mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita akan kembali lagi di acara-acara FB Live Keling Indonesia Official yang akan datang. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dokter. Sama-sama.